Politik etis. Apakah kamu tahu apa itu politik etis? Wah, tidak tahu. Coba jelaskan sedikit tentang politik etis. Politik etis disebut juga pula sebagai politik balas budi. Kenapa kok disebut politik balas budi? Karena politik etis ini adalah suatu kebijakan dari Belanda kepada Indonesia. Karena orang Belanda merasa perlu balas budi kepada Indonesia sebagai negeri jajahannya. Apa yang melatar belakangi kebijakan tersebut? Yang melatar belakangi kebijakan politik etis ini, salah satunya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan keuntungan berlimpah bagi Belanda, tetapi menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1890, tokoh politik bernama C. Th. Van Deventer dan Peter Broschoffre mengemukakan politik etis. Politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda. Program apa saja yang ada dalam kebijakan ini? Politik etis memiliki beberapa program, yaitu irigasi, edukasi, emigrasi. 1. Irigasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian, serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan wadung, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya. 2. Edukasi. Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM, dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat, tapi hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu. Sedangkan perempuan belajar di rumah. 3. Emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada tahun 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif mulai tahun 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Apakah ada dampak dalam kebijakan ini? Tentu ada. Dalam kebijakan ini, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, program edukasi yang diberikan dalam politik etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik yang salah satunya adalah Budi Utomo. Dampak negatif, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah. Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja, sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan.